Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang teori dasar kepemimpinan. Pertama-tama nama kelompok. Yang pertama Daran Badalamsa dengan NPM 20830-111. Yang kedua ada Jasmine Avril dengan NPM 20830-112. Yang ketiga ada Presia Ayundina dengan NPM 20830-121. Bagian pertama, yaitu teori munculnya kepemimpinan. Teori kepemimpinan ada tiga. Yang pertama teori genetis atau keturunan, yang kedua teori sosial, yang ketiga ada teori ekologis. Pertama, teori genesis atau keturunan. Pada teori genetis atau keturunan dijelaskan bahwa leader are born and not made, yang berarti pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Dalam keadaan yang bagaimanapun, seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Dan disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Secara filsafat, teori genesis atau keturunan menganut pandangan deterministis. Yang kedua ada teori sosial. Teori sosial bisa dikatakan sebagai lawan dari teori genesis atau keturunan, yaitu leader are made and not born, yang berarti pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, bukannya lahir secara kodrati. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup baik. Yang ketiga, ada teori ekologis. Pada teori ekologis dijelaskan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat tersebut sempat dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Selanjutnya ada kepemimpinan dari tokoh-tokoh. Tokoh pertama yang kita angkat adalah B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga dari Republik Indonesia. Beliau dikenal sebagai sosok yang jenius dengan menciptakan sebuah pesawat terbang. Pada saat masa periode B.J. Habibie, beliau menciptakan beberapa kebijakan yang sudah beliau ciptakan dimulai dari bidang politik hingga bidang ekonomi. Salah satu upaya dalam bidang politik yang tidak asing adalah kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Kebijakan tersebut sangatlah bagus, karena dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Untuk kebijakan ekonominya sendiri, sudah tidak asing lagi, yaitu menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Selain itu, pada periode beliau berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru, walau masa jabatannya sangat singkat. Yang kedua ada Basuki Cahayapurnama. Pada masa kepemimpinan Pak Ahok menggunakan metode servant leadership atau biasa disebut dengan kepemimpinan pelayanan, di mana kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan berawal dari memotivasi untuk melayani sesama. Kepemimpinan jenis ini menurut Greenleaf, Russell and Stone tahun 2002 dengan mendengarkan, berempati, memulihkan, memiliki kesadaran, membangun komunitas, dan masih banyak lainnya. Walau saat masa jabatan Pak Ahok memiliki pro dan kontra, tetapi dari beberapa kebijakannya, Jakarta menjadi lebih maju dari sebelumnya. Karakteristik beliau juga berbeda dari kepemimpinan kepala daerah lainnya. Sebagai contoh, keluh kesah masyarakat bisa didengar langsung oleh beliau di balai kota saat weekend. Selanjutnya, yang terakhir ada kepemimpinan masa depan. Kepemimpinan masa depan itu yang paling penting ada 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini sangat penting untuk kepemimpinan karena
jika ada tugas yang ingin diemban, dan orang itu tuh harus bertanggung jawab. Dan yang kedua, ada mendengarkan aspirasi masyarakat. Di masa depan juga, visi ini juga sangat dibutuhkan. Karena dengan ini kepemimpinan di masa depan itu bisa lebih maju. Dan yang terakhir ada visioner, kemampuan mengenali masalah sebelum menjadi keadaan darurat dan menciptakan perubahan positif. Cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.